Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jannah dari kelas 2D, Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas Labpres Modul 1 Praktikum Multimedia Edukasi, yang mana tugas tersebut berbentuk video yang berkaitan dengan apa yang ada pada Madura dan berkaitan dengan kemaduraan. Di sini saya membuat video tentang sejarah Kabupaten Pamekasan. Atau sakit kada langsung terduduki potong dulu. Sejarah Kabupaten Pamekasan. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Wilayah ini rupanya memiliki proses sejarah yang cukup panjang. Menurut laman resmi Kabupaten Pamekasan, wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pemelengan atau Pamelingan. Dengan rajanya Ki Wonorono, keturunan Wikramawardhana Raja Majapahit 1389-1429. Setelah kerajaan Majapahit mulai runtuh, wilayah Pemelingan ini akhirnya melepaskan diri sekitar tahun 1478. Pemerintahan Ki Wonorono ini lalu dilanjutkan oleh putrinya yaitu Nyi Banu. Selanjutnya oleh putra Nyi Banu yaitu Pangeran Bonorogo dan putra Pangeran Bonorogo yaitu Raden Aryo Seno. Hingga akhirnya, ajaran Islam mulai masuk ke wilayah tersebut pada masa Wali Sanga. Disebarkan pertama oleh Aryo Menaksenoyo yang membuka wilayah Maruku. Wilayah ini baru disebut sebagai Pamekasan setelah naik tahtanya Panembahan Ronggo Sukowati. Sesuai semboyan Mekas Jetna Paksa Ceneng Tibi yang artinya memerintah dengan kemampuan sendiri. Naik tahtanya Panembahan Ronggo Sukowati pada tanggal 3 November 1530 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan. Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang ada sampai saat ini, seperti Masekit Ratoh di lokasi Masjid Agung Asy Syuhada, asrama tentara di area asrama A Kodim, Sepir di area asrama B Kodim, pasar di area Pasar Sore, dan jalan Sejimat di area Monumen Arek Lancor. Nama-nama kampung yang digunakan sampai saat ini juga menunjukkan fungsinya di masa kerajaan. Di antaranya, Parteker, gelar tikar untuk mengaji, Pangeranan, kediaman pangeran, Menggungan, kediaman Tumenggung, Pongkoran, belakang keraton, Huko, pemukiman penduduk, Kolpajung, membawa payung, Kowel, Aula Kerajaan. Panembahan Ronggo Sukowati memerintah sampai tahun 1616 dan digantikan oleh putranya Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo sebagai wali raja. Ronggo Sukowati meninggal pada tahun 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadapi invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura diantaranya dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo yang menjadikan Pamekasan sebagai pangkalan pemberontakan. Pasukan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai ibu kota Mataram pada 2 Juli 1677. Pemberontakan ini bisa dipatahkan oleh Mataram pada akhir 1679 dengan meminta bantuan Kongsi Dagang Belanda. Dan Pangeran Trunojoyo dihukum mati pada 2 Januari 1680. Kongsi Dagang Belanda mulai menguasai wilayah Pamekasan pada tahun 1705-1706. Sesuai perjanjian dengan Mataram, pada tahun 1743, VOC memindahkan keraton Pamekasan ke wilayah Bugis, yang hingga saat ini menjadi pendopo kabupaten. Sedangkan bekas keraton Mandilaras dijadikan kompleks perkantoran atau loji VOC, dan kemudian menjadi kantor residen Madura. Pada masa VOC, Dendels 1808-1811 dan Raffles 1811-1816 bentuk kerajaan dipertahankan dan dikenakan sistem upeti. Kemudian pada tahun 1857 dibentuklah Keresidenan Madura dengan Pamekasan sebagai ibu kotanya dengan pejabat residen Belanda. Pada tahun 1928-1931 dibentuk Keresidenan Madura Timur meliputi Pamekasan dan Sumenep, beribu kota di Pamekasan. Pada tahun 1831, Belanda membentuk Kop Barisan Madura sebagai bagian dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL, yang direkrut dari pribumi.
Bagi Belanda, Pamekasan dianggap punya nilai ekonomis sebagai salah satu sentra garam di Madura. Para kolonial mengontrol langsung produksi dan memonopoli perdagangan garam, yang kerap memicu konflik dengan petani garam. Masa pergerakan nasional mencatat peran putra Pamekasan, Muhammad Tabrani 1904-1984, seorang jurnalis dan tokoh Jong Java. Muhammad Tabrani menjadi Ketua Kongres Pemuda I pada tahun 1926 di Batavia. Dalam kongres tersebut, Tabrani mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu. Terima kasih.